Sejarah Kim Il-sung mendirikan Korea Utara. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet membagi semenanjung Korea menjadi dua zona wilayah. Wilayah selatan berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan utara dikuasai oleh Uni Soviet. Pada tahun 1948, wilayah selatan mendeklarasikan berdirinya Republic of Korea yang dipimpin oleh Syngman Rhee yang sangat anti komunis. Sementara itu, di wilayah utara, Uni Soviet memilih seorang gerilyawan muda bernama Kim Il-sung untuk mendeklarasikan berdirinya Democratic People Republic of Korea. Pada tanggal 9 September 1948, 72 tahun yang silam Korea Utara berdiri. Pemerintah Korea Utara saat itu membentuk federasi yang terdiri atas berbagai fraksi, sementara Kim Il-sung menjadi Perdana Menteri. Pada akhir 1972, Kim terpilih sebagai Presiden Korea Utara oleh warga Korea Utara. Ia dikenal sebagai Great Leader. Sementara dunia mengenalnya sebagai Presiden abadi dan diktator. Kim Il-sung meninggal tahun 1994 dan posisinya digantikan oleh anaknya Kim Jong-il. Kim Il-sung yang paling dihormati dari dinasti Kim dianggap memerankan peran penting dan peran kunci dalam kemerdekaan Korea. Dalam sejarah yang dibangun pemerintah, Kim adalah pahlawan yang berhasil membebaskan Korea dari jajahan Jepang. Korea dijajah Jepang dari tahun 1910 sampai dengan 1945. Kim Il-sung lahir pada 5 April 1912 di Mangyondae dekat Pyongyang. Ayahnya seorang guru dan penatua di gereja. Pada 1920, Kim dan keluarganya mengungsi ke Manchuria untuk menghindari Jepang dan kelaparan. Manchuria berada di timur Laut Tiongkok, dekat perbatasan Soviet dan Korea. Ada yang menyebut nama Kim aslinya adalah Kim Song-ju. Ada juga yang mencatat Kim Sung-ye. Siapapun nama aslinya, Kim mulai bergabung dengan pasukan gerilya melawan Jepang pada 1935. Saat itu ia berusia 23 tahun. Salah satu momen terbesar Kim yang dicatat dalam sejarah Korea adalah saat 200 pasukan yang dipimpinnya berhasil merebut kota kecil yang dikuasai Jepang sekitar Juni 1937. Namun pada 1940, tentara Jepang memukul mundur Kim dan pasukannya. Kim Il-sung terpaksa menyeberangi sungai Amur menuju Uni Soviet. Di negara itu, Kim ditempatkan di pangkalan militer Soviet dekat Khabarovsk. Ia dilatih khusus oleh Soviet menjadi kapten di Red Army. Menurut Britannica, Red Army merupakan tentara Soviet yang diciptakan oleh Leon Trotsky setelah revolusi Bolshevik tahun 1917. Red Army juga merekrut petani dan buruh untuk mengikuti wajib militer. Unit pertama Red Army bertempur melawan Jerman di Narva dan Pskov pada Februari 1918. Red Army terus berkembang sehingga menjadi salah satu pasukan andalan Soviet. Pada 1945, Red Army memanfaatkan kekalahan Jepang dengan menginvasi Manchuria. Dari Manchuria, pasukan ini bergerak ke wilayah utara ke semenanjung Korea dan kota Pyongyang akhirnya dikuasai Red Army. Setelah Jepang meninggalkan Korea, Soviet mulai membahas calon potensial untuk memimpin Korea Utara. Letnan Kolonel Grigory
menerima perintah untuk menemui Kim Il Sung, berbicara dengannya dan melapor kepada Marskal Kirill Merezhkov. Kim memberi Meckler kesan yang sangat positif yang kemudian direfleksikan oleh Letnan Kolonel tersebut dalam laporannya. Laporan Meckler memainkan peran besar dalam proses berkuasanya Kim di Korea Utara. Menurut sejarawan Rusia Gavril Korotkov, setelah kekalahan Jepang, Red Army menyusun laporan untuk diajukan kepada Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet. Laporan itu terkait rekomendasi 5 jenis kandidat potensial pemimpin Korea Utara, yakni mantan pekerja Komintern, nasionalis Korea di Cina, nasionalis Korea di Korea, campuran Soviet Korea, dan mantan partisipan anti Jepang. Salah satu kandidat tentunya adalah Kim Il Sung. Sembari menunggu keputusan Stalin, Red Army mempersiapkan beberapa kandidat cadangan. Namun Stalin cepat memberi keputusan dengan memilih Kim Il Sung. Awalnya Kim belum mengetahui apa yang akan dia lakukan di Korea, hingga pada saat dianugerahi gelar pahlawan nasional dan berbicara di depan ribuan warga Pyongyang 14 Oktober 1945. Saat itu ia mulai menikmati kekuasaan yang ia dapatkan dari Soviet. Berkat dukungan Soviet, Kim memegang kekuasaan politik, menguasai posisi strategis, hingga memperkokoh posisinya dengan memimpin Partai Buruh Korea Utara pada 1946. Kim juga menjadi ketua Sidang Panitia Rakyat Korea Utara yang menantinya menjadi badan administratif di 5 provinsi. Pada saat pertemuan pertama Sidang Rakyat Tertinggi yang digelar pada 2 September 1948, rancangan Konstitusi Nasional diresmikan dan pengumuman pendirian Republik Rakyat Demokratik Korea yang diketuai oleh Kim Il Sung pada 9 September 1948. Taylor Luce mengatakan, dalam tulisannya mengatakan, Kim Il Sung mampu berkuasa di Korea Utara karena kombinasi dari pengaruh asing, manipulasi politik yang cerdik, dan sedikit keberuntungan daripada perjuangan revolusioner seperti yang digaungkan media pemerintah Korea Utara. Sejumlah pihak meyakini Kim Il Sung lebih banyak menghabiskan waktunya di kamp militer Soviet berlatih dengan Soviet ketimbang berperang melawan Jepang. Kisah perjuangan Kim dianggap hasil propaganda. Bedri Martin, penulis biografi keluarga Kim, meyakini ia pertama kali berperang melawan Jepang di Manchuria, tapi tidak terlibat dalam perjuangan pembebasan Korea. Orang Korea Utara saat ini tidak ingin mengakui bahwa Kim Il Sung tidak ikut dalam perang, dan kenyataannya dia mengenakan seragam Soviet dan dilatih oleh Soviet, kata Martin. Yong Pyo-hong dalam tulisannya menyebut ada 3 hal yang dilakukan Kim pasca Perang Korea: membangun kembali basis politik, merekonstruksi sistem ekonomi, dan memperkuat militer, semua dalam kendalinya. Menurut laporan intelijen AS, Kim Il Sung membangun kembali Partai Buruh yang hancur saat Perang Korea dengan melakukan pelatihan dan pendidikan kembali sebagai pejabat partai. Sementara Inggris melihat Kim tidak sekedar melakukan pelatihan, tapi ada upaya indoktrinasi politik
untuk menumbuhkan ideologi komunis dalam rangka meningkatkan cengkeraman komunis di Korea Utara. Rezim Kim juga mencoba memperbesar partai buruh. Ia mengorganisasi massa di bawah kendali ketatnya. Jumlah anggota partai meningkat dari 725.762 orang pada akhir Perang Korea menjadi 1.164.945 orang, atau sekitar 12% dari total populasi Korea Utara pada tahun 1956. Kim menyingkirkan faksi lain, lawan politik, dan anggota partai buruh yang mengancam posisi politiknya. Sebagai pemimpin, Kim memastikan hanya ada satu partai politik yang berkuasa di Korea Utara. Pada sektor militer, Kim tidak berfokus pada memperkuat kemampuan tempur, tapi indoktrinasi politik untuk menanamkan kesetiaan mutlak pada dirinya dan partai buruh. Kim juga menghilangkan faksi dalam militer, sehingga menghasilkan militer yang loyal dan tunduk kepadanya. Kim juga memperkenalkan filosofi Juche yang kemudian diresmikan sebagai ideologi Korea Utara dengan mengusung semangat Chaju, penentuan nasib sendiri, Carib, kemandirian ekonomi, dan Cawi, menjaga kedaulatan negara. Tak hanya itu, Kim juga membangun kultus pribadi yang menjadi bagian dari sistem propagandanya. Fotonya wajib dipasang di setiap rumah penduduk. Hari lahirnya menjadi hari libur nasional, disebut Day of the Sun. Tingkat pemujaan dan penghormatan kepada keluarga Kim melampaui apa yang dilakukan pada kaisar-kaisar kuno dimanapun. Sekte keluarga Kim menyebar dalam kehidupan setiap orang di Korea Utara. Kemanapun mereka pergi, mereka akan diingatkan akan kebesaran pemimpinnya dan semua hal menakjubkan yang ia lakukan untuk rakyat. Warga juga selalu diingatkan akan teror yang ada di luar Korea Utara, kekuatan imperialis Jepang, Amerika Serikat yang dapat menghancurkan hidup mereka. Kultus pribadi ini membuat semua perkataan dan tindakan Kim seperti sabda dalam kitab suci, wajib dilakukan. Stalin mungkin tidak pernah membayangkan bahwa orang yang dianugerahkan sebuah negara akan menciptakan dinasti kekuasaan yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun. Korea Utara menjelma menjadi negara dengan satu partai, kekuatan tunggal, dan bisa diwariskan.